I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit. Kembali lagi ke channel I2M. Semoga semua selalu sehat. Kali ini tentang sosok ilmuwan yang menjadikan dirinya sendiri sebagai kelinci percobaan penemuan serunya. Pada tikus tak masalah, namun saat dicobakan ke dirinya terjadi reaksi berbeda. Dia yang sejak kecil cacat sembuh dari penyakitnya, namun efek lainnya dia berubah menjadi manusia kelelawar yang haus darah dan kejam. Bagaimana selanjutnya? Yang jelas film ini seru dan menegangkan. Jangan lupa subscribe biar tambah semangat. And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life. Michael Mobius akhirnya pindah ke New York dari Yunani setelah dikukuhkan sebagai dokter dengan penemuannya yang legendaris, darah artifisial atau tiruan yang lebih banyak menyelamatkan nyawa daripada penisilin. Tapi efek sampingnya mengerikan. Bagaimana selanjutnya? Saksikan terus sampai habis. Jangan lupa subscribe. Sejak lahir Michael panggilannya alami cacat dan harus transfusi darah setiap hari untuk dapat bertahan hidup. Dia fokus untuk menemukan serum yang dapat menyembuhkan penyakit yang diidap dirinya, juga banyak lagi lainnya, terutama sahabatnya sejak kecil, Milo. Dia yakin darah kelelawar menghisap darah dari Costa Rica memiliki potensi untuk itu. Bahkan dia datang sendiri ke sana untuk mendapatkan kelelawar tersebut. Michael siap jadi kelinci percobaan, kendati asistennya berusaha mencegahnya karena amat berisiko. Michael katakan tak ada sains dan obat jika tak ada orang yang berani mengambil risiko. Michael menemukan Milo dan katakan dia telah temukan serum yang dapat sembuhkan penyakit mereka. Namun berisiko besar karena masih dalam tahap uji coba. Tapi Milo katakan siap dan rela bertaruh nyawa. Namun riset Michael ini ilegal, maka dia melakukannya di perairan internasional agar aman. Michael memang hebat, dia berhasil ciptakan serum yang stabil. Dengan yakin dia lakukan percobaan ke dirinya sendiri setelah berhasil pada tikus. Dan tak bermasalah, Martinlah yang menyuntikkan serum itu. Mengawasi, mencatat reaksi yang terjadi. Salah satu penjaga kapal keluar mendatangi lab untuk memeriksa keadaan. Saat itu Martin sedang sibuk bekerja, maka dia memintanya untuk keluar. Namun terdengar sesuatu dan Michael yang dalam keadaan terikat menghilang. Ternyata Michael berada di langit-langit. Penjaga itu langsung menembaknya dan Michael pun menyergap menghabisinya. Martin mengunci ruangan karena ketakutan. Coba menyadarkan Michael, namun tak ada pengaruh. Para penjaga lain datang. Martin coba mencegah mereka untuk menembak. Lalu Martin didorong jatuh, kepalanya terbentur dan tidak sadarkan diri. Michael menjebol kaca, akhirnya menghajar semua penjaga dengan amat cepat. Michael amat marah saat melihat Martin tergeletak tak bergerak. Dia pun langsung memburu yang lain. Walaupun para penjaga bersenjata otomatis, namun satu persatu tumbang dengan mudah terkena kuku dan taringnya. Dan gerakan Michael amat cepat seperti burung. Michael terjaga dari tidurnya. Tubuhnya pun berubah seperti semula. Dia bingung saat bercermin, tubuhnya kini kekar. Dia bahkan tambah bingung melihat banyak mayat bergelimpangan. Martin tergeletak diam dan Michael tenang saat mengetahui Martin masih hidup. Dia melihat monitor CCTV untuk mengetahui apa yang terjadi.
Lalu dia segera menghubungi petugas di darat meminta pertolongan. Terlihat suatu sosok melompat ke laut saat kapal melaju. Polisi dan FBI datang menyelidik. Agen Rodriguez laporkan pada atasannya, Simon Stroud. 8 tewas, mereka tentara bayaran, dan 1 masih hidup, Dr. Martin. Semua yang tewas tak ada darah dalam tubuh mereka. Dr. Nicholas tanya pada Milo, sahabatnya Michael, ada kejadian apa? Milo hanya jawab, kecelakaan. Sementara di tempat lain Michael menjenguk Martin untuk tahu kondisinya dan minta maaf. Michael melemah, jalan pun susah. Dia tahu pengaruh darah ciptaannya sudah habis. Dia bergegas ke ruangan penyimpanan darah dan langsung menenggaknya. Lalu menghidupkan stopwatch jam di tangannya. Risetnya berhasil, bahkan di luar dari yang diperkirakannya. Penambahan kecepatan dan kekuatan seperti manusia super. Semua itu karena darah tiruan ciptaannya. Saat dia masuk sangkar kelelawar, semua menyambutnya seperti saudara. Dia bahkan merasa memiliki kemampuan seperti radar, mengetahui suatu lokasi dari jauh seperti kelelawar. Darah tiruan stabilnya hanya selama 6 jam. Bagaimana jika tidak ada lagi? Maka penyakitnya akan kumat lagi. Karena itu dia mencoba minum darah asli manusia. Dan reaksinya seperti kejadian di kapal Bengis. Di saat Michael dalam keadaan parah karena uji cobanya dan tak bisa keluar ruang, Milo datang. Michael menulis di kaca, darah, dan Milo pun segera mengambilnya. Milo bilang Michael berhasil. Dia minta serum itu karena sudah tak tahan menderita dengan kondisinya. Tapi Michael tak mengasihnya karena dia sendiri tak bisa kendalikan efeknya. Membunuh manusia. Michael bilang ini seperti kutukan. Michael berteriak memintanya keluar. Tak lama kemudian di lorong rumah sakit terlihat seorang perawat. Dia berhenti karena merasa seperti ada yang mengikutinya. Dia pun berlari. Dan saat dia berhenti melihat ke belakang, tangan berkuku panjang mencekiknya. Michael yang sedang mengamati kondisi pasiennya kini memiliki kemampuan lain, dapat mendengar suara dari jauh sekalipun. Saat dia keluar ingin tahu, terlihat mayat perawat tergeletak. Dia segera ke ruangannya, mengambil beberapa kantung darah tiruan ciptaannya dan segera pergi. Di lobi, dia bertemu 2 agen FBI dan menanyai tentang eksperimennya di kapal. Lalu meminta Michael ikut dengan mereka. Michael melawan dan melarikan diri. Namun di atap gedung, dia berhasil ditodong dan ditangkap agen Sigmund Stroud. Kini Michael berada di sel. Milo sahabatnya sejak kecil menjenguk, memberikannya dukungan moral. Michael katakan dia dituduh lakukan pembunuhan, namun Milo katakan dia yakin Michael tak lakukan itu. Bahkan meminta Michael dengan cara apapun keluar dari sini. Tapi Michael katakan jika dia di sel, maka tak akan lagi ada pembunuhan. Milo pun keluar dan sebelumnya memberikan sesuatu. Michael melihat tongkat Milo. Kini terlihat Milo berjalan dengan tegak tanpa bantuan tongkat. Sementara Michael di selnya sadar apa yang telah dilakukan Milo. Michael pun kini alami perubahan setelah tenggak darah pemberian Milo. Dia berteriak keras, marah. Alarm berbunyi. Para penjaga segera berlari ke sel Michael. Terlambat, dia berhasil menjebol kaca sel dan melompat ringan dari satu gedung ke gedung lainnya
lincah seperti seekor kelelawar. Di tempat lain, Milo memberi koran dan berbincang dengan penjualnya. Tak lama kemudian, dia menyergapnya. Michael yang kini memiliki kepekaan pendengaran langsung mendatanginya. Michael katakan dia tak berikan serum itu pada Milo karena ingin melindunginya agar tak menjadi monster. Tapi Milo ingin Michael menikmati penemuan yang telah dia capai. Tak suka dengan sikap Michael, Milo pun langsung menghajarnya. Perkelahian terjadi, sama-sama hebat. Michael katakan dia masih dapat perbaiki serum agar bisa dikendalikan. Tapi Milo katakan dia puas dengan kondisinya saat ini. 2 polisi datang dan memborgol Milo. Namun belum selesai, Milo berubah langsung membantainya. Naas, 4 polisi lagi yang datang menjadi korban selanjutnya. Tragis, bengis. Dalam pertarungan, Milo terlihat sudah tak memiliki lagi rasa sebagai sahabat. Dia telah dibutakan oleh serum dan darah manusia yang dihisapnya. Sudah seperti kelelawar, dorongan angin akibat kereta yang akan muncul sudah dia rasakan walaupun masih jauh. Milo masih beringas, namun Michael tak mau meladeninya. Dia pun terbang di depan kereta yang melaju kencang, menghilang. Entah apa lagi pengaruh serum itu. Kini dia mengintai Martin, asisten Michael. Martin berjalan lebih cepat karena ada yang membuntutinya dan minta tolong pada penjaga kedai untuk mengelabui jika ada yang bertanya. Lolos, kini dia berada di bis. Di koran terlihat judul utamanya, dicari karena pembunuhan, dan gambarnya Michael. Ternyata Michael berada di belakang Martin dan dia katakan Milo minum serumnya. Kini dia berkeliaran di luar dan Michael katakan dia harus menghentikannya. Mereka kini lanjutkan pembicaraan di kafe. Michael minta maaf karena dia, maka Martin kini terlibat masalah. Namun Martin katakan dia memang ingin terlibat dalam proyeknya. Michael jelaskan tubuhnya nyaman, darah ciptaannya stabil. Dia hanya harus lebih sering meminumnya karena setelah 4 jam pengaruhnya hilang. Telinga Michael kini super peka. Dia mendengar percakapan 2 anak muda dan kasir yang katakan uangnya palsu. Dan sang anak muda ucapkan, kita kembali ke lab. Martin katakan dia tahu ekspresinya Michael yang sedang rencanakan sesuatu. Michael pun keluar membuntuti 2 anak muda itu dan terus mengamati pergerakan mereka dengan ketajaman telinganya. Ternyata 2 pemuda tadi komplotan pemalsu yang kini sedang memperbaiki uangnya yang terdeteksi palsu. Michael ditanya, siapa kau? Michael malah katakan, aku butuh laboratorium kalian. Pemuda itu marah dan langsung menusuk. Namun dengan mudah tangannya ditangkap. Diremas remuk. Wajah Michael pun bahkan berubah menyeramkan. Lalu menyuruhnya pergi. Dengan kepintarannya, Michael langsung mengubah peralatan yang ada di situ menjadi peralatan untuk keperluan medis. Sementara di tempat lain, Milo sedang bergembira menikmati kebugaran dan kekuatan tubuhnya yang selama ini tak lepas dari tongkat. Milo berkunjung ke klub malam, berusaha berkenalan dengan seorang wanita. Namun rekan si wanita marah dan menyerang Milo. Untung ada yang melerai mereka. Ternyata Milo menunggu mereka di luar di atas gedung. Begitu terlihat pria-pria tadi, dia langsung lompat menghabisinya. Martin yang sedang membuka makan kaleng tergores tangannya, darah menetes. Michael pun terpengaruh, wajahnya mulai bertransformasi. Namun Martin langsung menyadarkannya. Mereka berdua akhirnya bersantai di luar. Tanpa disadari, ada sepasang mata memandang tanpa kedip. Keesokannya, 2 agen FBI datangi lokasi pembunuhan. Korban kehabisan darah. Dan dari CCTV terlihat pelakunya bukan Michael, tapi orang lain. Di tempat lain, Dr. Nicholas yang selama ini merawat dan mengobati Michael juga Milo melihat berita yang menginformasikan ada peniru pembunuhan dengan menghisap darah. Baru saja masuk, Milo katakan pada Dr. Nicholas, dia terlahir kembali dan alami kebangkitan, bahkan menolak
Dr. Nicholas yang akan menyembuhkannya. Milo marah pada Michael karena Michael tak terima apa yang terjadi pada dirinya. Milo berubah dan langsung menyerang perut Dr. Nicholas, robek dan terjatuh. Sementara itu, Michael berhasil menciptakan zat kimia yang dapat hentikan Milo. Nicholas menelponnya. Michael segera ke lokasi dan menemukan Dr. Nicholas bersender tak berdaya. Michael marah besar, terlebih saat telinganya mendengar Martin dalam ancaman maut Milo. Ada amarah yang tak terhingga, ada amarah yang harus dituntaskan. Dia pun melesat, mungkin melebihi kecepatan seekor kelelawar yang pulang kesiangan. Betapa sedih Michael, Martin dalam kondisi sekarang. Namun dia sempat meneteskan darahnya ke mulut Martin. Michael marah besar dan langsung berubah. Luar biasanya, Milo ada di situ dan bertepuk tangan. Michael pun langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Naas, perut Michael terkena sabetan kuku Milo. Dia diseret, dilemparkan ke papan billboard. Jatuh menembus dinding. Menggelantung dan berteriak sekuat tenaga. Akhirnya terhempas tak berdaya. Air bergetar dan Milo memandang sekeliling mencari tahu. Ternyata kelelawar entah berapa banyak jumlahnya sepertinya terpanggil oleh teriakan Michael tadi. Milo pun memandang bingung mau apa para kelelawar ini. Kelelawar itu ternyata mengerubungi dan membangkitkan Michael berdiri. Jelas terlihat Milo berlari membawa pipa besi mengarah ke Michael. Michael pun langsung mengarahkan tangannya ke depan dan kelelawar bergulung menyerang Milo. Akhirnya Michael menancapkan suntik besarnya tepat ke dada Milo. Milo pun tewas dan tubuhnya kembali seperti semula. Michael berdiri dan memandang jasad sahabatnya. Entah apa yang ada di benaknya. Pesan, orang yang paling dekat dengan kita lah yang paling melukai kita. Di film ini Michael begitu dekat dengan Milo. Bahkan mereka seperti saudara. Tapi ialah yang paling melukai Michael. Dia bunuh semua orang-orang terdekat Michael. Bahkan Michael sendiri sebenarnya menjadi target utama. Dari film ini kita dapat berkesimpulan bahwa kita harus memilah teman untuk tujuan baik agar kita tetap dapat berteman dan tidak menjadi musuh atau tak mau kenal lagi. Berarti akan terputusnya silaturahmi. Maksudnya ada teman yang hanya untuk sekedar say hello, teman curhat, teman berbagi hobi, dan teman berbisnis atau teman lainnya. Maksudnya kerap ada teman yang sudah seperti saudara. Di saat diajak bisnis bersama, ia berkhianat karena materi, dalam hal ini uang. Begitu juga ada teman curhat, akhirnya berkhianat, membocorkan rahasia yang kita percayakan padanya. Tentu jika ini terjadi, pertemanan menjadi retak. Bahkan kita tak mau kenal lagi atau lebih parah, menjadi musuh kita. Ingat, ada pepatah mengatakan, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Maka mari sama-sama kita bijak dalam berteman, sehingga tak terjadi hal seperti di atas. Semoga semua selalu sehat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.